Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan rekan saya Diva Rizka, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali pagi ini dengan berita terkait Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI lakukan kerjasama di bidang lingkungan dengan Parlemen Swedia dan berharap Indonesia dapat mengikuti jejak Swedia dalam penggunaan energi bersih berskala besar. BKSAP DPR RI berharap Parlemen Swedia dan Indonesia dapat saling bertukar pengalaman dan pengetahuan mengenai pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan net zero emission 2060. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supatmarudana mengungkapkan, Swedia telah diakui secara global sebagai penghasil produk-produk ramah lingkungan di berbagai sektor. Putu berharap Indonesia dapat mengikuti jejak Swedia dalam penggunaan energi bersih berskala besar untuk menghasilkan produk ramah lingkungan. Sebagai informasi, Swedia berada di peringkat kelima sebagai negara paling ramah lingkungan di dunia menurut laporan Environmental Performance Index tahun 2022. Dan kita melihat beberapa industri kerjasama perdagangan, IKEA dari sana, Volvo kendaraan dari situ, Scania bus dari sana. Juga ada berbagai produk dari Swedia sudah ada di sini. Tentu kita ingin terus kawal karena mereka memang sebagian besar produk mereka adalah produk yang sudah mengawal atau menjaga agar tidak, dalam hal ini ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan. Nah, tentu ini menjadi salah satu sharing komitmen kita ke depan untuk saling berbagi untuk pengalaman bagaimana kita mampu membuat produk yang betul-betul bisa ramah dengan lingkungan dan pada ujungnya mengurangi emisi karbon yang memang kita harapkan ke depan pencapaian net zero itu bisa kita wujudkan lebih segera. Selain itu, Parlemen Indonesia dan Swedia juga akan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar energi bersih dan produk ramah lingkungan. Kendan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendorong pemerintah untuk segera mencari akar permasalahan krisis dokter spesialis dan juga tidak hanya sekedar melakukan impor dokter asing. Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah serius terkait kekurangan dokter spesialis, terutama di rumah sakit daerah. Pemerataan tenaga medis menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh menekankan, impor dokter asing hanya boleh dilakukan untuk meningkatkan sektor keilmuan dan teknologi, bukan untuk mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Pemerintah harus melakukan pemerataan dokter di seluruh wilayah, agar rumah sakit di kota kecil juga memiliki akses ke dokter spesialis. Nah, saya pikir kalau tujuannya transfer ilmu itu tentu penting sekali. Tapi kalau tujuannya untuk pemenuhan soal kekurangan dokter, coba kita evaluasi lagi apakah memang betul-betul kita itu kekurangan dokter atau tidak. Jangan sampai sebenarnya dokter kita melimpah, tapi pendistribusiannya yang kurang, distribusi dokter. Jadi dalam artian dokter-dokter yang spesialis-spesialis hanya ada di kota besar. Kota-kota di daerah, kota-kota kecil, apalagi kita ini banyak sekali kepulauannya ternyata tidak menyebar. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Jadi menurut saya kita tentukan dulu kepentingan dari mengambil dokter dari luar itu apa. Kalau kepentingannya ada transfer teknologi, transfer keilmuan, tentu itu penting sekali karena kita harus tetap upgrading dokter-dokter yang ada di Indonesia. Di sisi lain, Komisi 9 DPR RI juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan kedokteran yang diyakini menjadi penyebab utama terhambatnya pengembangan SDM dokter spesialis. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menilai pencabutan larangan berbisnis bagi TNI dapat mengganggu profesionalitas prajurit. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut
isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di TVR 09. DPR RI menilai prajurit TNI tidak dapat profesional dalam menjalankan tugasnya apabila dilakukan sembari berbisnis. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI agar kebutuhan prajurit dapat terpenuhi. Usulan resmi dari TNI agar DPR dan pemerintah mencabut aturan yang melarang tentara berbisnis menuai polemik. Sejumlah pihak mendesak DPR untuk tidak mencabut larangan tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI Hasanuddin menyebut usulan mencabut larangan berbisnis bagi anggota TNI akan mengganggu profesionalitas prajurit TNI. Hal ini juga dinilai bertentangan dengan karakter prajurit yang harus selalu siap. Menurutnya, tidak ada prajurit profesional yang bisa menjalani tugasnya sambil berbisnis. Kendati demikian, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota TNI dan menjamin kebutuhan hidup mereka sehingga profesionalitas anggota TNI tetap terjaga. Dia kan butuh waktu untuk latihan dan kemudian ada tugas-tugas operasional yang memerlukan kesiapan 1x24 jam. Jadi kalau berbisnis, ya kapan berbisnis? Semua prajurit nanti dari pangkat paling bawah sampai pangkat tinggi berbisnis. Nah, ini bertentangan dengan karakter bahwa prajurit TNI adalah prajurit profesional, prajurit pejuang. Tetapi kami tahu ya apa masalahnya adalah kebutuhan kehidupan. Untuk itu berharap kepada pemerintah sebagai prajurit profesional tolong diperhatikan nasibnya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak berharap personelnya diizinkan berbisnis. Menurutnya, ada sejumlah prajurit yang menjadi ojek online sebagai pekerjaan sampingan. Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Praktik nomini atau peminjaman nama warga negara Indonesia untuk pemilikan tanah warga negara asing dinilai bisa menjadi bom waktu. Sedikitnya terdapat 3.000 sertifikat yang tidak memuat informasi lokasi tanahnya atau sertifikat melayang. Praktik warga negara asing meminjam nama warga lokal untuk kepemilikan tanah dan usaha kian marak, khususnya di Provinsi Bali. Menanggapi hal ini, Komisi 2 DPR RI menilai praktik yang dikenal dengan istilah nomini ini bisa menjadi bom waktu yang akan menyebabkan pecahnya konflik hukum dan sosial di masyarakat. Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali mencatat, sedikitnya terdapat 3.000 sertifikat yang tidak memuat informasi lokasi tanahnya atau sertifikat melayang. Dari angka tersebut, 50 diantaranya diidentifikasi sebagai nomini. Anggota Komisi 2 DPR RI Ongku Hasibuan mengatakan, nomini seringkali ditemukan pada kegiatan usaha bersama antara WNA dan WNI atau perjanjian di bawah tangan antara keduanya. Karenanya ia menyebut praktek ini merupakan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledakkan konflik hukum dan sosial. Partnerannya nggak cocok lagi, pecah, kongsi istilahnya. Ya tentu dia akan ribut itu, menjadi persoalan. Nah, sementara mereka ada perjanjian bawah tangan yang mungkin tanda tangani oleh notaris dan sebagainya. Ini adalah semacam bom waktu yang suatu saat bisa meledak kalau misalnya ini tidak termanage dengan baik. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Bagus Adi meminta BPN untuk gencar melakukan sosialisasi mengenai dampak pinjam nama tersebut sehingga masyarakat Bali tidak mudah tergiur dengan iming-iming para WNA. Selain itu, ia menyebut proses kepemilikan tanah bisa ditempuh melalui cara yang legal sehingga tidak merugikan masyarakat di kemudian hari.
berhentilah menjadi nomini. Menjadilah tuan di rumah sendiri. Kalau seumpamanya luasan lebih pada 2.000 meter persegi, marilah kita kontrakkan saja. Tugas BPN memberikan pemahaman bagaimana pentingnya tidak ada pelanggaran hukum lagi atas tanah. Dari Bali, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. BKSAP DPR RI dorong negara anggota IPPP dapat bergotong royong dalam upaya mengurangi emisi karbon. Apalagi negara kepulauan ini rentan terdampak kenaikan level muka air laut. Dalam sidang kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP yang dihelat di Jakarta beberapa waktu lalu, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mengajak negara-negara Pasifik anggota IPPP untuk berkomitmen menekan emisi karbon sebagai langkah nyata menangani dampak perubahan iklim pada lingkungan hidup. Anggota BKSAP DPR RI Diah Roro Esti mengatakan, negara anggota IPPP didominasi oleh negara kecil dan negara kepulauan yang rentan terdampak kenaikan level muka air laut. Karenanya ia mendorong IPPP untuk berkolaborasi dan bergotong royong dalam menciptakan solusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Menurutnya, parlemen juga harus berperan dalam mendorong pemerintah di masing-masing negara untuk menciptakan berbagai kebijakan yang menekan emisi gas buang di udara. Dengan adanya sea level rise tentu sangat terancam untuk kemudian hilang gitu. Oleh karena itu mereka berupaya untuk menyuarakan betapa pentingnya kita ibaratnya itu bergotong royong, bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari perubahan iklim tersebut. Bagaimana masing-masing negara termasuk Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi karbonnya. Nah, maka sekarang adalah salah satu PR besar kita adalah bagaimana kita bisa berupaya untuk melakukannya, karena ini tahapan yang tentunya tidak mudah, membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk kemudian bisa merealisasikannya. Lebih lanjut, Diah Roro berharap berbagai kesepakatan IPPP dapat menjadi masukan bagi pemerintah di masing-masing negara untuk terus berkomitmen merealisasikan net zero emission. Indonesia sendiri telah meratifikasi Paris Agreement dengan target nol emisi karbon di tahun 2060. Dari Jakarta, Rifki dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pertemuan kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP sukses digelar pada 25 hingga 26 Juli 2024. Pertemuan ini menghasilkan 13 komitmen guna mencapai konektivitas regional dan pembangunan inklusif di kawasan Pasifik. Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Ada kembali di TVR 09. Indonesia dorong pemberdayaan masyarakat lokal guna ciptakan kerjasama turisme berbasis maritim dengan negara-negara kawasan Pasifik. Dialog dan konsultasi menjadi salah satu media efektif untuk memperkuat peran IPPP dalam menjaga hubungan diplomasi parlemen antar kawasan Asia Pasifik. Saksikan liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini.
Perhelatan sidang kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP yang berlangsung pada 25 sampai 26 Juli 2024 lalu telah resmi ditutup. Sebanyak 12 negara Pasifik termasuk 7 ketua parlemen hadir dalam pertemuan ini. Rangkaian acara pada sidang IPPP kedua terdiri dari 3 sesi pleno, kunjungan ke Science and Technopark IPB, dan observasi ke Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor. Sidang IPPP yang diinisiasi oleh DPR RI ini telah menghasilkan 13 komitmen yang tertuang dalam Chair Summary yang bertujuan untuk meningkatkan peran parlemen dalam membina kerjasama Indonesia dan negara-negara Kepulauan Pasifik, serta komitmen untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan pembangunan inklusif untuk mengatasi tantangan regional dan global. Pada salah satu poin Chair Summary, Wakil Ketua DPR RI Lodwig Paulus menekankan untuk mengembangkan konektivitas dan infrastruktur di kawasan Pasifik, Indonesia mendorong pemberdayaan masyarakat lokal guna menciptakan kerjasama turisme berbasis maritim dengan negara-negara kawasan Pasifik. Tentunya bagaimana memberdayakan masyarakat di sana, tentunya melihat dari potensi yang ada. Sehingga dalam pertemuan ini yang kita angkat tentang turisme juga berbasis maritim. Artinya bagaimana seperti katakan Indonesia kan sama dengan Raja Ampat. Kita lihat Raja Ampat, oke, basisnya adalah maritim. Tetapi bagaimana mendatangkan turis ke sana, itu akan mempunyai nilai tambah. Melalui forum IPPP kedua ini, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menekankan bahwa dialog dan konsultasi menjadi salah satu media efektif untuk menguatkan peran IPPP dalam menjaga hubungan diplomasi parlemen antar kawasan Asia Pasifik, mengingat semangat kemitraan menjadi nilai dasar dalam forum tersebut. Parlemen berperan penting dalam mempengaruhi politik luar negeri di negara kita masing-masing. Karenanya, saya percaya bahwa pertemuan IPPP ini dapat memberikan nilai tambah dalam hubungan negara-negara Pasifik dengan Indonesia. Nilai tambah ini akan didapat jika kita berhasil berkontribusi menyuarakan aspirasi rakyat untuk membangun kawasan Pasifik yang kondusif. Selama pertemuan IPPP, DPR RI bersama delegasi lainnya telah berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis di kawasan negara Pasifik seperti perubahan iklim, kerjasama ekonomi dan maritim, hingga konektivitas antar wilayah. Pemirsa, jika Indonesia memiliki kereta cepat WUS, maka Arab Saudi juga memiliki kereta cepat kebanggaan, yaitu Haramain High Speed Railway atau sering disebut Haramain Express. Dengan kecepatan 300 km per jam, Haramain Express berhasil membuat waktu tempuh dari Mekah ke Madinah hanya dengan 2 jam lebih. Seperti apa kereta cepat Haramain Express ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Haramain High Speed Railway atau biasa dikenal dengan Haramain Express diluncurkan pertama kali pada 2018 dan kehadirannya menjadi penghubung kota Mekah dan Madinah dengan Bandara Internasional Jeddah. Menjadi tonggak berkembangnya infrastruktur Arab Saudi, Haramain Express masuk dalam nominasi 10 kereta tercepat di dunia. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan tempuh perjalanan lebih cepat di kota suci dengan Haramain High Speed Railway pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Lebih dari 1000 tahun lalu, Nabi Muhammad SAW harus menempuh perjalanan 8 hari dari Mekah ke Madinah. Kini, rute yang sama bisa dijalani hanya dalam 2 jam lebih berkat kereta cepat Haramain. Haramain High Speed Railway atau dalam bahasa Indonesia disebut kereta cepat Haramain berhasil membuat waktu tempuh dari Mekah ke Madinah jadi lebih singkat. Ternyata, kereta ini masuk ke dalam nominasi 10 kereta tercepat di dunia yang dapat dioperasikan dengan kecepatan 300 km per jam. Wah, bisa dibayangkan ya pemirsa, secepat apa? Kereta ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2018, sedangkan proses pembangunan sudah dilakukan sejak 2009. Jalur Mekah ke Madinah yang dilewati kereta cepat ini membentang sejauh 449,2 km. Rutenya tidak langsung menuju Madinah, melainkan mampir dulu ke Jeddah. Ada juga jalur tambahan sepanjang 3,75 km yang tersambung ke Bandara King Abdulaziz International Airport. Bangunan stasiun yang indah, luas, dan bersih membuat jemaah yang ingin melakukan perjalanan dari stasiun Mekah ini merasa nyaman. Total ada 5 stasiun yang dilewati kereta ini, yakni Stasiun Mekah, Stasiun Jeddah, Stasiun Bandara King Abdulaziz, Stasiun Kota Ekonomi Raja Abdullah, dan Stasiun Madinah. Sepanjang perjalanan, penumpang akan disuguhkan dengan pemandangan gurun Arab yang sangat indah dan juga perkotaan Arab yang sudah sangat maju saat ini. Fasilitas yang diberikan antara lain sandaran tangan dan meja lipat, sandaran kepala, stop kontak, dan layar pemutar video. Selain itu, di setiap gerbong kelima kereta terdapat kafetaria yang menyediakan cemilan ringan dan minuman. Misalnya, segelas kopi americano yang dihargai 12 rial atau kira-kira Rp48.000. Pemirsa bisa menatap hamparan gurun dan bukit-bukit batu yang gagah menjulang sambil menyeruput kopi pahit. Stasiun kereta cepat Madinah Haramain terdekat dengan Masjid Nabawi, yaitu di distrik Al-Hadra, yang berjarak kurang lebih 10 km dari Masjid Nabawi. Pemirsa tertarik? Nih, Intips bocorin cara melakukan pemesanan dan harga tiketnya ya. Untuk melakukan pemesanan tiket kereta cepat Haramain dapat dilakukan secara online di laman resmi Haramain High Speed Railway. Atau agar lebih terencana dengan baik untuk mengatur jadwal, kelas, dan nomor kursi yang diinginkan, pemirsa dapat menggunakan aplikasi HHR Train yang bisa pemirsa download melalui App Store maupun Google Play Store. Harga tiket untuk kelas bisnis dibanderol sebesar 308 Saudi Arabia Rial atau setara dengan Rp1.273.000. Dan untuk tiket kelas ekonomi dibanderol seharga 150 Saudi Arabian Rial atau sebesar Rp315.000.
Tentunya akan sangat worth it dibanding melakukan perjalanan dengan bus yang akan memakan waktu 3 kali lebih lama kan? Sampai jumpa di Tips episode berikutnya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Mirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Diva Rizka dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.